belakangan ini ada billboard lagi rame dibahas. Deddy Corbuzier masang billboard tentang podcastnya, yang kemudian ada kaitannya dengan Ivan Gunawan yang juga bikin billboard untuk usahanya dia. Sebelumnya Arif Muhammad juga bikin billboard untuk akhirnya ketahuan bahwa itu adalah bisnisnya dia. Sebelumnya juga Giring naruh billboard. Kenapa belakangan ini ada banyak orang pada pakai billboard, sebuah medium promosi yang oleh banyak orang udah dianggap nggak kepake lagi, udah mulai usang gitu. Jawabannya adalah karena sekarang orang-orang udah mengerti gimana caranya pakai billboard di era seperti ini. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Ya dong, aku masuk surga karena aku cinta sama. Lantas apa rahasia Kopral Sumagio bisa seperti itu? Baru suka tuh dipakai oli. Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular. Kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Dulunya tuh berarti ya banyak airnya. Air apa? Kelapa. Oh, yang benar. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok. Oke, gue mau cerita dulu. Jadi tahun 2018 ya, lupa gue. 2018 sekitar bulan Februari. Ya, 2018 sekitar bulan Februari, gue naruh billboard di Ciamplas. Billboardnya itu tulisannya cuman Panji Pragiwaksono berani bermartabat pilihpanji.com. Terus ada foto gue pakai batik. Billboard itu rame banget. Pagi-pagi jam 6, setengah 7 apa jam 7 gitu. Orang pada nge-tweet. Gue sampai mesti muter lagi karena Ciamplas kan satu arah ya. Gue sampai mesti muter lagi untuk memastikan itu bener Panji atau enggak. Dia moto di posting di Twitter. Abis itu nggak lama orang pada posting. Abis itu hari itu billboard itu nyebar kemana-mana, grup-grup WhatsApp pada naruh foto gua, dan gua tahu itu gara-gara teman gua pada bilang, Ji ini ada di grup WhatsApp gue, ini ada di grup WhatsApp, rame banget segala macam, dari grup WhatsApp isinya pendukung politik tertentu sampai grup WhatsApp tim sepak bola, sampai grup WhatsApp nyokap gua alumni SMA Budi Utomo. Nyokap gua dia udah 60-an, di dalam grup WhatsAppnya ada screen capture foto gua. Gue sampai WhatsAppin sama orang, diteleponin sama orang. Terus udah gitu ada laporan dari orang-orang bahwa di grup lain juga dibahas billboard tersebut. Terus saat itu Twitter juga trending topik nama gue. Terus rame banget lah. Billboard itu memuat website tuh pilihpanji.com. Orang kalau masuk ke pilihpanji.com, mereka akan ngeliat ada foto yang sama, Panji Pragiwaksono akan merapat bersama, terus ada countdown. Nah, ketika countdown itu sebulan, ketika countdown itu habis di 00000, ternyata ketahuan bahwa Panji akan merapat bersama, ada daftar kota-kota tur gua, dan diungkap bahwa itu adalah Pragiwaksono Stand Up Comedy World Tour, dan billboard yang sama yang ada di Ciamplas juga berubah bentuk jadi billboard promo tour gua. Itu adalah campaign yang menghasilkan media value yang luar biasa. Di juru bicara, gue bilang bahwa gue bikin press con, orang pada nggak mau datang. Gara-gara campaign ini, media nyamperin gue untuk memberitakan soal ini, nanya soal ini. Pas akhirnya gue bikin press conference untuk nge-reveal, press conference-nya rame banget, media pada datang, asli deh kayak press con artis-artis bener dah. Itu terjadi. Terus itu ya, gue baru ingat si billboard pilihpanji.com itu saking gedenya itu orang-orang pada berasumsi gue mau masuk partai mana, dan
gua gosok terus dengan gua turun ke Car Free Day pakai kaos yang sama, pakai kaos dari billboard tersebut. Foto-foto sama orang-orang, wah Bang Panji, gue pakai kaos itu, terus gue kasih gaya begini, salam persatuan, gitu, salam tolol, terus rame, terus udah gitu satu hari gue foto sama Valdo orang PAN, orang bilang, oh si Panji ngerapatnya sama PAN gitu, terus gue ngelarin poster di sosmed yang warnanya kayak warna, aduh apa ya, bukan PDIP tapi bukan PSI juga, apa ya, PKPI atau apa, jadi orang bilang kayaknya wah dari warna posternya kayak ini partai ini. Abis itu gue ngelarin foto sama orang-orang PKS. Wah si Panji akan masuk PKS, udah pasti deh tuh. Terus udah gitu gue ngeluarin lagi poster campaign pilihpanji.com yang warnanya kayak warna apa namanya partainya Haritanu? Lah kok gue lupa ya. Mars Perindo. Terus politisi sampai nelpon gua, ngapain ngerapat ke situ, ngerapat ke partai gua aja. Wah, rame banget lah, rame banget. Sampai akhirnya ketika 0000 keluar informasinya, website gua ngedrop. Padahal traffic apa loadnya tuh udah gua gedein segede-gedenya yang gua pikir akan aman, tetap ngedrop juga. Dan alhamdulillah tur gua berjalan dengan lancar, bahkan show gua di JCC yang dikapasitaskan 5.000 kursi itu acaranya Januari udah sold out dari bulan Oktober tahun sebelumnya. Januari 2019 kan yang di JCC, Oktober 2018 sudah habis tiketnya. 5.000 kursi harganya sampai 1 juta. Terus tur berikutnya Komedo Menoy yang ini gue masang 10 titik. Jadi ada 10 titik seluruh Jakarta. 1 billboard, 9 LED. Nyebar tuh di mana-mana. Setiap LED materinya beda-beda tentang gua dan objek komedi gua. Ada yang gua sama Monas untuk menggambarkan Jakarta, ada yang sama anak-anak gua, ada yang sama Gamila yang adalah objek komedi gua, ada sama banjir, ada sama ganja. Sebenarnya bukan ganja sih, itu tahun singkong. Nyebar di 10 titik. Abis itu gua bikin scavenger hunt. Scavenger hunt tuh kayak berburu harta karun gitu. Gue bilang bahwa foto sama 10 billboard gue nggak ngasih tahu di mana. Pokoknya lu berfoto dengan 10 billboard / LED yang tersebar di Jakarta, posting di Instagram. Orang yang 100 orang pertama yang berhasil foto dengan 10 billboard tersebut dapat tiket untuk nonton di Istora. Itu billboard itu sendiri aja kan mungkin dilihatin orang ya, tapi reach yang terjadi di sosmed, di Instagram karena posting itu jadi membuat awareness terhadap itu jadi makin menggila gitu. Jadi makin ngelebar dari sekedar orang yang ngelihat begitu saja. Dan karena itu gue rilis di Februari sampai dengan Maret, awareness orang terhadap Komedo Menoy Istora itu udah terjadi dari Februari. Sehingga mereka mulai nabung. Ketika Maret dan April pandemi ngehajar, gua itu nggak nyangka, bahkan gue itu mikir orang-orang pada nggak punya duit. Tapi ketika gua rilis, gue buka penjualan tiket 3.500 tiket di bulan Juni, habis dalam hitungan jam. Dalam 3 jam habis, nggak nyampe 3 menit habis terpesan, nggak dalam waktu 3 jam habis terjual. 3.500 tiket dengan tiket 1,5 jutaan, 1 jutaan habis. Kenapa bisa terjadi walaupun pandemi seperti ini? Karena ternyata karena gue mengumumkannya Februari, sebelum pandemi orang udah nyisihin duit. Jadi ketika tiket terjual, mereka udah ready duitnya. Mereka beli, luar biasa itu penjualannya. Dan kota-kota lain juga mengagumkan, Bali, Jogja, gila tuh penjualan tiketnya. Nah, yang gue lakukan saat itu tidak jauh berbeda dengan apa yang Deddy Corbuzier lakukan, Ivan Gunawan lakukan, Arif lakukan, Giring lakukan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang membuat mereka turun ke billboard? Mereka, sama seperti gue, mengetahui bahwa billboard itu bukannya mati, tapi lu mesti tahu cara makainya. Billboard itu harus lu kaitkan, harus lu tie-in, harus lu ikat dengan sebuah campaign komprehensif yang memanfaatkan sosial media di dalamnya. Kalau lu ngelihat itu si Deddy Corbuzier kan naro billboard kan,
Abis itu si Ivan Gunawannya ngasih reaksi terhadap billboard tersebut yang diketahui balik sama Deddy Corbuzier, yang bikin Deddy Corbuzier berpikir kemanapun lu pergi gue pasang billboard gue, lu keluar rumah gue pasang, apa segala macam, kemanapun lu menuju tempat kerja gue pasang. Dan kejadian kan, dan ini semua terjadi pembicaraan ini di sosmed, billboardnya di jalan, tapi pembicaraan ini terjadi di sosmed, di Instagram. Terus udah gitu si Deddy sampai kerjasama sama si kayak box LED untuk ngikutin Ivan Gunawan, sampai Ivan Gunawannya kesel, terus direkam dia marah-marah, terus Ivan Gunawannya sampai bikin billboard sendiri untuk usaha fashion line-nya dia kalau gue nggak salah, apa salonnya gue lupa. Nah, apa yang terjadi? Mereka invest di billboard, pasti ada value-nya itu semua. Sama kayak gue tuh ada value-nya juga. Tapi bukan cuma itu, kalau mereka diamin di situ aja, nggak akan seoptimal dengan kalau mereka bahas itu, billboard itu di sosmed. Itu yang terjadi juga dengan Arif Muhammad, dengan Pocong. Orang-orang pada ngasih tahu gue ya, banyak yang pada mention di sosmed gue udah nggak kaget nih ngeliat yang Arif Pocong, karena ini mirip kayak yang punya Panji. Bang Panji gimana rasanya, idenya segala macam. Buat gue, ide mah punya semua orang. Arif mau pakai ide itu ya nggak apa-apa, orang udah keluar dari gue gitu. Maksud gue, ini bukan yang gue bilang gue punya ide, terus sebelum gue execute, Arif, misalnya ya, gue bilang gue punya ide, terus Arif denger ide tersebut, gue cerita sama Arif, terus sebelum gue rilis, Arif ngambil itu duluan terus dijalanin. Nggak kayak gitu konteksnya. Ini gue udah keluarin, udah selesai. Setelah ide gue keluar dan gue execute, itu ide punya siapapun gitu. Bahkan ide billboard scavenger hunt itu scavenger hunt udah gue pernah pakai di campaign juru bicara sebelum yang gue bikin kartu, scavenger kartu. Ada di, lu cari YouTube gue, judulnya sulap kartu, Panji sulap kartu, lu cari deh tuh. Dan bahkan scavenger hunt itu gue dapat idenya dari Jay-Z yang bikin scavenger hunt untuk promo buku Decoded. Mana bukunya? Ini habit tolol gue nih, setiap kali gue kepikiran buku, gue mau nyari bukunya nggak nemu di sini. Jadi gue juga terinspirasi dari ide lain, gue aplikasikan untuk promo tur stand up. Yang billboard pilihpanji.com itu kan juga idenya dari campaign politik. Semua strategi campaign politik plek-plekan gue pakai untuk campaign stand up comedy. Jadi ketika misalnya Arif punya ide tersebut, nggak tahu dia ngeliat gue atau enggak, tapi kalaupun dia punya ide tersebut dan diaplikasikan dengan bisnis fashionnya dia, ya nggak apa-apa juga. Kan idenya udah keluar dari kepala gue. Semua yang udah keluar dari kepala siapapun ketika udah ada di luaran, ya udah, ya orang akan ngambil untuk jadi inspirasi. Bahkan Thomas Alva Edison bilang, inventor yang baik ya, pencipta, penemu yang baik itu kerjanya itu ngelihat keluar industrinya dia, lihat apa yang bekerja dengan baik di situ, lalu aplikasikan di industrinya dia. Dan itu mungkin yang Arif lakukan. Tapi bagaimanapun, ketika Arif bikin billboard yang kesannya kayak dia mau berpolitik, dan kelihatannya dia juga modal duitnya jauh lebih gede daripada gue ya, karena billboard itu di Jakarta. Alasan kenapa gue naruh billboard pilihpanji.com di Bandung, karena gue nggak punya duit untuk naruh billboard di Jakarta. Gue nanya harga billboard di Bandung, nemu di Ciamplas, gue pasang di Ciamplas. Alasan gue pasang di Ciamplas karena asumsi gue, orang Jakarta buat bandir Ciamplas mulu kerjanya, jadi di foto terus naik, dan orang Bandung tuh rame di sosmed. Nah, Arif kelihatannya punya modal kapital yang lebih besar, jadi dia bisa bayar billboard di tempat yang bagus di Jakarta, gede banget. Abis itu dia spending lagi, dia spending ke media untuk ngebahas, spending ke buzzer untuk ngebahas, jadi rame di sosial media, jadi tambah gede. Dan itu benar gitu, lu naruh billboard, abis itu lu spending lagi ke sosmed untuk amplifikasi billboard lu. Giring juga kayak gitu, Giring naruh billboard, Giring tahu ketika dia naruh billboard di mana-mana dan dia naruh banyak, orang akan bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga orang pada spending gitu. Tapi gue nggak tahu nih ujungnya apa, sampai sekarang juga belum reveal. Agak kelamaan Giring kalau lu mau ngelakuin sesuatu, if you want to reveal something, it can't be just bikin orang kaget, it has to have ujung gitu. Tapi bagaimanapun ketika Giring taruh di sosmed, dia kelihatannya tahu, dia taruh di billboard, dia tahu bahwa ini akan ada reaksi sosmed. Jadi sebenarnya billboard LED itu nggak mati. Nggak mati. Dan orang berasumsi ini karena pandemi nggak ada yang lihat. Enggak. Sebenarnya billboard itu dan LED itu justru bisa jadi senjata yang tepat. Terbukti dengan apa yang Ivan Gunawan lakukan,
Deddy gue lakukan, Arif lakukan, Giring lakukan, mungkin yang gue lakukan, bahwa itu tuh hanya bagian dari satu campaign. Makanya yang benar adalah nggak cuma ngiklan di billboard. Billboard itu adalah bagian dari sebuah campaign, justru campaign yang komprehensif gitu. Itu kayak buat apa gitu lu punya produk handphone gitu misalnya, habis itu iklannya cuma di majalah sekali udah berhenti, kan enggak dong. Atau lu punya produk handphone, lu keluarin cuma di billboard satu, ya enggak dong. Pasti ada sesuatu yang komprehensif. Dan sayang sekali kalau misalkan lu punya produk handphone, lu promo di billboard, di majalah, di TV, di internet, segala macam, tapi nggak ada kaitannya, ya sayang aja gitu. Itu kayak ngiklan zaman dulu, cuman placement doang, tapi nggak ada campaign-nya gitu, nggak ada sesuatu yang akan membuat engagement-nya jadi makin tinggi, padahal karakternya internet adalah engagement gitu. Lu ngelempar sesuatu, lu tahu akan ngasih reaksinya itu lu masukin, karena ingat, di internet kita nggak bisa mengatur pembicaraannya. Yang bisa kita lakukan adalah terlibat dalam pembicaraannya. Jadi lu nggak bisa pakai mindset dulu, kayak media zaman lawas kan, gue taruh iklan di TV, udah one way. Gue ngomong kayak gini, lu cuma bisa telan. Radio, one way. Gue kasih gini, lu cuma bisa denger. Media cetak one way, lu taruh iklan, ini informasi gue, lu cuma bisa baca. Kalau sekarang di internet nggak bisa kayak gitu, lu pindahin mindset itu ke internet, nggak bekerja dengan baik. Makanya ketika mau berinternet, ya lu manfaatin engagement gitu, lu bikin sebuah cerita, sebuah narasi yang membuat orang ngomongin, lalu lu terlibat dalam omongannya, karena lu nggak bisa mengarahkan. Sebagaimanapun lu bilang, enggak kok gue bisa, tetap aja ada komentar-komentar liar kan, yang nggak sesuai dengan keinginan lu. Emang nggak bisa, lu cuma bisa terlibat doang. Nah, jadi untuk mereka yang merasa billboard itu udah nggak kepake, sebenarnya salah. Billboard itu cuma alat. Gimana cara pakai alatnya itu yang krusial. Alatnya akan bisa kepake kalau dimanfaatkan dengan benar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara lu mau memanfaatkan billboard. Kenapa ini penting? Karena ini adalah masa kampanye politik tahun depan juga, dan kapanpun orang-orang masih akan punya campaign kedepannya yang menurut gua akan sangat baik kalau misalkan bisa pakai billboard dengan strategi yang tepat. Dah, keluar dari kepala gue. Gue pengen ngomongin dari lama. Semoga ada manfaatnya, semoga jadi ilmu buat lo. Terima kasih banyak dan goks.